Halo rekan-rekan Great People semuanya, selamat pagi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dulu. Saya Agus Somantri sebagai moderator dan juga tim dealer support di Sales and Branch Operation Area. Saya juga bersama Muhammad Yasir di Sales and Distribution Channel sebagai Departemen Head, Bapak Muhammad Yasir yang membidangi untuk bisnis dealer di Bina Pertiwi. Baik, berbicara terkait dengan lubrikan dewasa ini, tantangan yang dihadapi semakin besar dengan adanya bauran solar D3 yang mempengaruhi performance engine lubrikan. Nah, hal ini banyak dialami oleh end user yang kurang tepat dalam menyikapi pengaruh B3. Nah, pada webinar ini kita sudah kedatangan dua pakar lubrikan yang tentunya akan menjawab seluruh permasalahan terkait pengaruh B10. Pertama, kita sudah bersama Bapak Brahma Putra Mahayana. Beliau adalah spesialis mesin lubrikan technical dan juga di PT Pertamina Lubrikan tentunya. Nah, harapannya di sesi pertama ini tujuannya pertama, Great People memahami basic lubrikan dan aplikasinya. Yang kedua, memahami perkembangan bahan bakar B30 dan pengaruhnya terhadap lubrikan. Yang ketiga, cara menyikapi dampak B30 nanti terhadap lubrikan seperti apa. Baik, langsung saja kami persilahkan Bapak Brahma Putra Mahayana. Bapak, halo. Selamat pagi, Mas Agus, Bapak-bapak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Semoga semua yang hadir pada acara hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kita sehat. Oke, langsung saja berarti ya. Pagi hari ini mungkin saya akan membawakan materi dengan tema pengenalan dasar tentang pelumas, lalu mungkin nanti tentang B30. Langsung saja, karena keterbatasan waktu, langsung ke slide selanjutnya, mungkin next. Ini perkenalan singkat saya, jadi saya perkenalkan kembali, nama saya Brahma Putra Mahayana, dari PT Pertamina Lubrikan, selaku Junior Technical Specialist untuk Engine Oil. Kantor saya di Oil Center, Jalan MH Tamrin, Kafling 55, Jakarta Pusat, lantai 7. Nomor kontak saya juga bisa diperoleh melalui panitia ya, serta email dan lain-lain. Sedikit gambaran, saya merupakan alumni S1 Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada. Kemudian sertifikat seperti MLT, kemudian WAPSA dan lain-lain. Sebelum bergabung di Pertamina Lubrikan, saya juga sempat bergabung di paper mill ya, pernah di paper mill, kemudian juga pernah di industri power generation, baru 2019 join dengan Pertamina Lubrikan sampai dengan saat ini. Next, mungkin. Ya, jadi kalau kita bicara tentang pelumas dan fungsinya, yaitu pelumas adalah suatu benda yang ditempatkan pada dua bagian atau komponen mesin yang bergerak relatif satu dengan lain, sehingga memberikan fungsi, terutamanya adalah mengurangi gesekan, keausan sebagai pendingin, membersihkan dan mengendalikan kontaminan. Di beberapa pelumas juga sebagai media penerus gerak, contohnya di hidrolik, mencegah karat, penyekat atau isolasi ya, juga untuk mendukung beban. Jadi pelumas dan fungsinya telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang awalnya hanya mengurangi gesekan dan keausan, tetapi sampai saat ini fungsinya cukup bervariasi. Next, mungkin. Bagaimana pelumas itu dibuat? Jadi mungkin sudah sering diketahui ya bahwa pelumas terbuat dengan menggunakan dua bahan baku. Yang pertama kita sebut sebagai base oil. Base oil atau minyak dasar ini ada yang mineral, ada yang sintetik. Fungsinya mengatur kekentalan pelumas, memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan korosi, serta kemampuan menyerap atau menyalurkan kalor. Material yang selanjutnya atau yang kedua adalah aditif, baik yang organik maupun inorganik.
Memiliki fungsi memperbaiki karakteristik base oil, mengurangi karakteristik base oil yang tidak diinginkan, dan memberikan base oil atau lebih. Jadi pelumas secara garis besar terdiri dari base oil dan aditif. Next. Base oil sendiri merupakan bahan baku yang utama ya, bahan baku yang utama di mana saat ini mayoritas base oil ini diperoleh dari proses penyulingan crude ya, penyulingan crude bumi, yang mana kualitas dari pelumas itu tergantung dari tipe base oil yang digunakan, lalu proses produksi atau proses pemurnian dari base oil yang digunakan. Umumnya base oil itu memiliki komposisi antara 70% sampai 99% dari total formula lubrikan. Base oil sendiri ada base oil yang mineral, yaitu base oil yang kita peroleh dari proses pemurnian minyak bumi. Ada base oil yang sintetik, merupakan base oil yang diperoleh dengan cara sintesa kimia. Kemudian yang saat ini juga banyak dikembangkan adalah base oil yang bio-based, terutama untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan food grade dan lain-lain. Next mungkin. Ya, sedikit tentang perbedaan sintetik dan mineral. Jadi pada umumnya atau pada mayoritas customer memiliki anggapan bahwa pelumas sintetik selalu lebih unggul dibandingkan pelumas yang mineral gitu ya. Anggapan ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga bukan merupakan sesuatu yang absolut gitu ya. Artinya baik sintetik maupun mineral memiliki keuntungan dan kelemahan masing-masing. Keuntungan dari pelumas mineral terutama adalah memiliki flash point yang tinggi dan power point yang rendah, sehingga diharapkan kemampuan atau kondisi operasinya, rentang operasinya bisa lebih lebar. Artinya dia memiliki ketahanan terhadap panas yang baik, juga ketahanan terhadap kondisi suhu dingin yang baik. Lalu keuntungan yang lain adalah pelumas sintetik memiliki lubricity yang lebih baik dibandingkan mineral. Kemudian memiliki kestabilan oksidasi yang lebih baik. Dengan kestabilan oksidasi yang lebih baik diharapkan masa pakainya bisa lebih lama. Juga memiliki viscosity index yang lebih tinggi. Ini berhubungan dengan tadi ya, tentang operasi yang lebar, di mana dengan tentang operasi yang lebar, pelumas ini diharapkan bisa dipakai pada kondisi operasi apapun gitu kurang lebih. Dan juga harapannya memiliki masa pakai yang lebih lama. Diharapkan paling tidak antara 2 kalinya mineral. Tetapi pelumas sintetik juga memiliki kelemahan-kelemahan. Yang pertama, harganya mahal. Kemudian beberapa sintetik memiliki isu terhadap lingkungan, disposal ya, disposal maupun handling storage-nya. Juga ada beberapa isu dengan seal compatibility. Dan yang keempat adalah harus hati-hati pada saat menangani pelumas sintetik. Karena beberapa sintetik ini memiliki sifat toksik, beracun, juga ada yang memiliki sifat karsinogenik atau memicu terjadinya kanker. Sehingga harus lebih berhati-hati ketika kita menangani produk-produk pelumas sintetik. Beberapa pelumas sintetik atau base oil sintetik yang populer, terutama ada PAO, polyalpha-olefin, kemudian ada di basic ester atau diester, polyol ester, fosfat ester, polyalkyl glycol, silikon, dan beberapa sintetik lain yang tidak saya cantumkan di sini. Next. Nah, tadi kita udah bicara tentang base oil ya. Kita sekarang bicara tentang material yang kedua, yaitu aditif. Aditif layaknya zat apa ya? Layaknya kalau kita membuat masakan gitu ya, atau kopi gitu, maka aditif ini adalah zat-zat tambahan yang pada akhirnya akan mempengaruhi cita rasa gitu. Nah,
Gambarannya kurang lebih seperti itu, maka pada pelumas juga aditif ini ditambahkan untuk memberikan karakter-karakter atau sifat-sifat tertentu yang mungkin belum ada ya di base oil. Contohnya seperti deposit control aditif, film forming aditif, extreme aditif, corrosion inhibitor, rust preventive, viscosity control aditif, dan anti-wear aditif. Jadi ada berbagai macam aditif yang ditambahkan pada pelumas sesuai dengan aplikasi apa yang akan dilayani oleh pelumas tersebut. Next. Nah, ini adalah pertanyaan dasar yang memungkinkan bisnis kita berlangsung ya sampai dengan saat ini ya. Kenapa dibutuhkan, kenapa harus ganti oli? Ya, kita mungkin harus bersyukur ya bahwa Tuhan ini menciptakan bahwa oli itu harus diganti ternyata. Kalau ternyata oli ini tidak diganti, maka ya target-target yang tadi sudah disampaikan Mas Tito dan lain-lain ini mungkin akan sangat sulit terwujud ya. Tapi kita harus bersyukur bahwa di dunia ini atau di alam ini ada suatu proses alamiah yang disebut sebagai oksidasi. Oksidasi ini adalah suatu proses alami ya, yang mana semua material ini pada dasarnya mengalami proses ini ya. Seiring dengan berjalannya waktu, kemudian dipengaruhi juga oleh faktor temperatur, oksigen, juga katalis, maka akan muncul oksidasi pada pelumas. Yang mana proses oksidasi itu akan mengakibatkan perubahan yang pada umumnya tidak diinginkan pada pelumas. Contohnya seperti meningkatnya kekentalan, meningkatnya keasaman, juga terbentuknya deposit, varnish, dan sludge. Sehingga kecepatan dari oksidasi yang timbul menentukan usia pakai dari pelumas. Jadi ini adalah sesuatu yang alami dan justru ini adalah yang menyebabkan bisnis kita berjalan, sesuatu yang bernama oksidasi. Oke, next. Nah, lalu kita masuk ke bagaimana cara kita memilih pelumas yang tepat dan benar gitu ya. Kalau kita berhadapan dengan customer, customer ini beragam gitu ya. Mereka ada yang memiliki background yang cukup tentang pelumas, ada yang sama sekali tidak mengetahui tentang bagaimana sih memilih pelumas yang tepat dan benar. Nah, seperti apa sih memilih pelumas yang tepat dan benar? Next mungkin. Secara umum memilih pelumas yang tepat adalah berdasarkan dua parameter atau klasifikasi utama yang umumnya pasti akan dicantumkan atau direkomendasikan dalam buku petunjuk perawatan mesin atau equipment instruction manual. Apa parameter itu atau apa klasifikasi itu? Yang pertama adalah klasifikasi kekentalan. Biasanya dinotasikan dalam bentuk SAE. Misal ada SAE 40, SAE 90, SAE 10W40, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang kedua yaitu klasifikasi tingkat mutu atau performa. Yaitu misalnya ada API service, ya, SM, GL5, CI4, dan lain-lain. Nah, jadi untuk memahami, kemudian memilih maupun membandingkan pelumas, maka dua hal yang kita perhatikan yaitu yang pertama adalah kekentalannya, yang kedua adalah tingkatan mutunya. Lebih lanjut akan kita bahas. Next. Kekentalan atau viskositas adalah ukuran kemampuan fluida menahan untuk tidak mengalir, yang terutama disebabkan oleh gesekan internal dalam fluida. Kekentalan membentuk ketebalan lapisan yang diperlukan untuk memisahkan dua permukaan yang relatif bersentuhan, dan kekentalan harus diupayakan sesuai dengan kebutuhan. Tidak terlalu kental untuk mengurangi hambatan gerak, tidak terlalu encer supaya mempunyai lapisan yang cukup. Jadi ini adalah fungsi utama atau yang terutama untuk mengenali atau memilih viskositas yang tepat, yaitu supaya kekentalannya pas ya, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Lanjut. Oke. Next. Nah, ini adalah contohnya
kekentalan pelumas mesin. Kalau di mesin ya, klasifikasi kekentalan umumnya menggunakan notasi yang dikeluarkan oleh Society of Automotive Engineer atau kita sebut dengan SAE ya. Ada beberapa macam SAE ya, ada beberapa dokumen SAE yang dia mengatur SAE untuk engine oil, untuk transmisi, dan lain-lain. Nah, tetapi umumnya SAE pada engine itu terbagi menjadi dua ya, atau dua istilah. Di sana ada yang monograde, ada yang multigrade. Monograde intinya yaitu pelumas yang memiliki satu klasifikasi kental. Contohnya SAE 15W, SAE 40. Hanya satu. Lalu yang dia memiliki dua klasifikasi kekentalan, notasinya seperti SAE 15W10, 5W30, dan lain-lain. Kalau kita perhatikan di produk Heo sendiri juga ada dua tipe ya, ada yang tipe monograde, ada yang tipe multigrade. Untuk notasi multigrade, maka di angka awalnya selalu ada kode W, menyatakan W ini adalah winter grade, artinya pelumas ini dapat digunakan pada temperatur dingin ya. Nah, kita lihat pada tabel bahwa untuk monograde memiliki rentang operasi yang relatif sempit, sedangkan yang multigrade memiliki rentang operasi yang lebih lebar dibandingkan dengan monograde. Jadi kurang lebih dan dasarnya adalah itu bahwa multigrade memiliki rentang operasi yang lebih lebar sehingga kekentalannya lebih stabil. Lanjut. Nah, setelah tadi kita bicara tentang klasifikasi kekentalan, sekarang kita ke klasifikasi mutu atau performa. Ada beberapa lembaga yang mengeluarkan performa ini ya, spesifikasi performa. Contohnya yang non-brand adalah API, ASEA, JASO, ILSAC ya, DIN mungkin yang di Jerman ya. Mereka adalah lembaga-lembaga independen yang membuat standar ya. Karena mereka independen, maka mereka tidak terasosiasi dengan satu brand tertentu. Tetapi ada juga lembaga yang memang berasal dari pembuat mesin atau OEM ya, yang mereka mengeluarkan standar. Contohnya seperti Volvo, Mercy, MAN, Caterpillar, Komatsu juga mengeluarkan spesifikasi performa tertentu ya, sehingga klasifikasi performa ini juga kadang kita harus kita perhatikan ya ketika pada saat kita memilih pelumas. Next, mungkin. Nah, kenapa ada organisasi standar ya? Kita bayangkan apabila masalah pemilihan pelumas ini kita serahkan benar-benar ke customer, maka yang terjadi adalah bingung ya, karena ada customer ini kadang unik ya. Saya maunya olinya pokoknya yang warna bening gitu kan, sementara customer yang lain malah justru nggak suka kalau warnanya bening gitu kan. Ada lagi customer itu dia menguji oli itu dengan cara olinya dicampur air gitu kan. Sementara yang lain lagi olinya dibakar. Nah, semua itu kalau tidak ada yang mengatur, maka ya akan terjadi chaos gitu ya di pasar itu. Sehingga para organisasi standar itu mengeluarkan standar supaya mempermudah produsen pelumas untuk menetapkan kualitas, mempermudah konsumen memilih pelumas, dan mempermudah OEM dalam desain mesin dan menetapkan pelumas yang sesuai. Jadi sebenarnya standar, baik standar kekentalan maupun standar performa adalah layaknya bahasa yang digunakan oleh dokter ke apoteker.
kita kadang kalau lihat resep itu kan nggak kebaca ya, ini tulisannya apa gitu ya. Tapi anehnya ketika itu kita berikan ke apotek, mereka tahu gitu kan, ini apa gitu, dan mereka bisa memberikan apa namanya ya obat yang sesuai dengan apa yang diresepkan gitu kan. Nah, maka gambarannya kurang lebih seperti itu. Standar performa ini adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menyambungkan atau mengkoneksikan antara OEM, produsen, dan konsumen. Gitu. Sehingga muncullah standar-standar tersebut. Apa sih isi dari sebuah standar? Meliputi lab test, baik tes fisik maupun chemical, engine test, juga prosedur dan penilaian dari tes tersebut. Lanjut. Ini contoh klasifikasi pelumas otomotif mesin bensin API ya. Kalau untuk bensin di API service diawali dengan huruf S dan diikuti secara alfabetis mulai dari A, B, C, D, E, F, dan selanjutnya sampai dengan saat ini di Indonesia yang paling tinggi adalah SN ya, API Service SN untuk bensin. Meskipun API Service SP sudah dirilis, kalau nggak salah sekitar tahun 2019 atau 2020, tetapi saat ini di Indonesia nampaknya masih belum ada produsen yang mengeluarkan SP ya, setahu saya. Tetapi di dunia sudah ada SP. Lanjut. Nah, kalau tadi bensin, kalau di diesel huruf awalnya adalah huruf C, sama polanya diikuti secara alfabetis dari A, B, C, dan seterusnya. Sampai dengan saat ini di Indonesia API service untuk mesin diesel itu stuck di API CI ya, CI4. Sebenarnya kalau di dunia itu sudah ada CJ4 ya, bahkan sudah naik lagi ke CK4. Jadi kita baru sampai I, sedangkan di dunia ini sudah sampai J dan sampai K, bahkan sampai K. Apa yang membuat Indonesia tertinggal terutama adalah faktor bahan bakarnya, di mana ketika di dunia ini tren perkembangan bahan bakar untuk diesel adalah low sulfur ya, ultra low, bahkan ultra low sulfur content ya, diesel fuel. Tetapi di Indonesia kita concernnya justru bukan ke sana, tetapi justru sesuatu yang akan kita bahas juga hari ini adalah mengenai penggunaan bio ya, bio yang saat ini kita sudah mencapai ke B30. Nah, inilah yang mengakibatkan teknologi perkembangan pelumas di Indonesia ini masih berhenti di CI. Oke, lanjut. Tadi adalah untuk pelumas-pelumas di otomotif. Bagaimana dengan pelumas di industri? Di industri juga memiliki standar performa sendiri. Contoh spesifikasi untuk pelumas turbin. Ada yang dikeluarkan oleh British Standard, Solar Turbine, ABB, Alstom, GE, Siemens, dan lain-lain. Juga untuk pelumas hidrolik ada beberapa spesifikasi, contohnya seperti DIN, Cincinnati Milacron, US Mill, Avnor, dan lain-lain. Pelumas roda gigi juga memiliki spesifikasi performa seperti DIN, ACMA, US Steel, dan ASTM. Ya, jadi baik di otomotif dan industri sama polanya, yaitu untuk memilih dan menentukan atau membandingkan pelumas satu dengan yang lain, ada dua yang kita perhatikan. Yang pertama adalah kekentalannya, yang kedua adalah standar performa. Oke, next. Nah, ini adalah materi yang pertama ya, tentang pengenalan dasar pelumas. Kita langsung lanjut ke yang B30 ya. Atau bagaimana? Saya kembalikan ke Pak Moderator, Mas Agus. Oke, baik Pak, masih ada materi selanjutnya ya yang akan disampaikan oleh
Bapak Brahma. Sambil menunggu ya dari tim kita untuk menampilkan materinya. Luar biasa sekali Pak tadi yang disampaikan ya terkait dengan basic lubricant Pak ya. Harapannya nanti teman-teman Great People seluruh dealer BP bisa memperdalam kembali basic materi terkait dengan lubricant. Kemudian bagaimana untuk materinya sudah bisa di slideshow kembali. Oke, silahkan Pak Brahma untuk dilanjutkan. Oke, saya lanjut ya karena waktunya cukup ini menantang ya. Kita langsung masuk ke materi yang kedua yaitu mengenai biodiesel ya. Ini materi yang sedang hangat. Mungkin langsung lanjut ke slide yang kedua. Langsung next mungkin. Ada kendala mungkin. Mungkin sambil dipersiapkan. Ini sudah ya. Oke, jadi ini adalah latar belakang penggunaan atau pemanfaatan biodiesel di Indonesia, yaitu dengan Permen ESDM nomor 12 tahun 2015. Secara garis besar saat ini kita sedang memasuki era B30 ya, di mana pemanfaatan atau penggunaan bahan bakar nabati atau bio sebagai bahan bakar lain ini mencapai 30% terhadap kebutuhan total. Sehingga nah ini menariknya di sini bahwa sebenarnya yang diatur itu adalah terhadap kebutuhan total ya. Sehingga gampangnya kan B30 gitu. Tetapi pada prakteknya kadang-kala ya kandungan FAMI-nya ini kadang juga naik, kadang turun gitu. Karena memang kalau di peraturannya ini yang diatur adalah terhadap kebutuhan total ya. Oke, lanjut mungkin. Nah, biodiesel yang digunakan di Indonesia saat ini adalah biodiesel yang berasal dari esterifikasi minyak nabati yang kita sebut sebagai FAME, fatty acid methyl ester, dengan penamaan contoh B20 artinya mengandung 2% FAME dan 80% diesel fuel atau solar murni. Apakah biodiesel hanya FAME? Tidak. Di beberapa negara yang lain mereka menggunakan biodiesel yang lain. Contohnya seperti etanol. Kemudian ada beberapa senyawa-senyawa lain yang digunakan untuk untuk sebagai campuran bionya ini. Di Indonesia sendiri sempat atau pada tahun 2020 telah ditemukan produk bio lain yang notasinya bukan B tetapi D ya, yang merupakan RBDPO, Refined Bleach and Desulfurization Palm Oil. Ini sesuatu yang berbeda tetapi saat ini belum diaplikasikan. Yang saat ini kita pakai adalah yang FAME ini, fatty acid methyl ester. Next. Nah, ini adalah karakteristik dari B0 sampai B30. Saya langsung saja. Yang pertama jelas mantul ya. Yang menarik adalah yang pertama pada kandungan air ya. Ini agak kecil materinya. Kandungan air kita lihat bahwa di B0 itu kandungan airnya rata-rata berada di angka 80-an ppm. Sedangkan koneksi dia. Halo, apakah sudah tersambung kembali? Sudah, Mas. Oh ya, mohon maaf tadi ada gangguan koneksi. Jadi yang pertama kandungan air, dengan meningkatnya kandungan FAME, kandungan airnya ini meningkat cukup signifikan ya. Ini nanti juga jadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Lalu lubricity-nya secara
overall turun ya, sehingga kita dapat atau kita bukan mengharapkan ya, kemungkinan akan muncul isu-isu tentang aware pada injektor ini dan lain-lain gitu. Jadi kurang lebih perbedaannya dari B0 sampai B30 adalah tersebut. Lanjut. Nah, ini adalah karakter dari biodiesel itu sendiri. Yang pertama mengenai kestabilan oksidasi. Biodiesel dapat teroksidasi selama storage dan handling ya, mengakibatkan timbulnya senyawa-senyawa seperti peroksida, asam, gam, deposit, dan lain-lain. Jadi berbeda dengan solar murni. Solar murni ini bisa dibilang kan nggak bisa busuk ya. Tetapi kalau bio ini karena dia berasal dari minyak sawit, minyak nabati, maka dia lebih mudah teroksidasi atau dalam bahasa yang ini bisa kadaluarsa itu kan kalau dalam bahasa yang umum. Yang kedua, isu dengan biodiesel adalah isu material compatibility. Jadi komponen-komponen yang terbuat dari koper, baga seperti kuningan, perunggu dan lain-lain, juga ada lead, tin dan zinc, menunjukkan potensi masalah compatibility jika digunakan pada tangki atau saluran bahan bakar yang menggunakan biodiesel gitu ya. Jadi ada beberapa isu dengan material-material tertentu. Lanjut mungkin. Kemudian karakter biodiesel yang selanjutnya adalah solvensi. Jadi biodiesel ini memiliki sifat melarutkan yang sangat baik, lebih baik dibandingkan solar murni. Namun karena melarutkannya yang baik, maka kotoran yang ada di tangki, ada di saluran, itu akan larut dan terbawa menuju ke engine. Nah, disinilah permasalahan itu muncul gitu ya. Jadi kotoran-kotorannya ikut masuk ke dalam engine. Gitu. Dan yang keempat, karena memang berasal dari nabati, maka ada yang juga bisa tumbuh, yaitu mikroba, seperti bakteri, jamur, dan lain-lain. Yang ini tidak pernah dialami atau tidak pernah terjadi pada solar murni, gitu ya. Sedangkan pada biofuel ini bisa muncul bakteri, mikroba, dan seiring dengan pertumbuhannya bakteri dan jamur ini, mereka menghasilkan ya senyawa-senyawa lain ya, kotoran-kotoran yang pada akhirnya juga akan menimbulkan dampak terhadap pembakaran dan pelumas pada akhirnya. Selanjut. Nah, permasalahan-permasalahan dari biodiesel yang pertama, lanjut mungkin. Ya, kurang lebih ada 3 hal, air, kontaminan, dan bakteri. Langsung saja. Next. Kalau permasalahannya air, maka solusinya adalah bagaimana kita singkirkan air tersebut menggunakan metode water removal. Next. Yang paling gampang tentunya adalah dengan melakukan drain ya. Drain pada tangki karena berat jenis dari air dan minyak ini berbeda sehingga apabila diberikan cukup waktu untuk resting, maka sebenarnya air atau water ini dia akan turun gitu ya berdasarkan berat jenis dan akhirnya bisa di-drain, bisa dipisahkan. Metode yang lain juga bisa menggunakan desikan filter atau breathing fan yang akan mengurangi kondensasi ya di tangki gitu. Jadi ini yang pertama adalah bagaimana water removal ini kita lakukan. Next. Nah, permasalahan yang kedua dengan kontaminan ya, partikel kontaminan, saya rasa ini cukup cukup familiar, yaitu solusinya dengan particle removal atau filter gitu. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh partikel yang tertangkap ya pada filter
Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan offline filtration, routine inspection filter, menambahkan menambahkan filter dan lain-lain. Juga bisa menggunakan desiccant filter untuk menghalangi atau mencegah masuknya partikel-partikel dari udara atau lingkungan sekitar. Lanjut, next. Dan apabila permasalahannya adalah bakteri, maka ada satu yang sedang dikembangkan, yaitu penambahan antimikroba atau biocide. Next. Biodiesel merupakan makanan sekaligus tempat berkembang biaknya untuk mikroba atau bakteri. Aktivitas mikroba akan menghasilkan senyawa sludge, dapat membuat kulit teriritasi, meningkatkan laju korosi, dan juga meningkatkan tingkat keasaman. Menjaga biodiesel dari air maupun kontaminan akan menurunkan laju pertumbuhan bakteri. Ya, jadi kalau kita melakukan 2 treatment sebelumnya, yaitu menghilangkan air dan partikel, maka secara tidak langsung kita juga akan membuang atau menurunkan laju pertumbuhan bakteri, sehingga kualitas dari biodiesel akan tetap terjaga. Next. Nah, apa pengaruh dari FAME atau biodiesel ini terhadap loop oil? Secara garis besar, FAME dan semua produk turunannya merupakan kontaminan bagi pelumas. Biodiesel memiliki potensi untuk memicu laju oksidasi, memicu munculnya deposit pada piston, dan tentunya juga memicu korosi pada soft metal ya yang ada pada bearing gitu. Next. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh salah satu aditif supplier kami. Jadi yang pertama, akumulasi dari biodiesel akan menurunkan viskositas pelumas ya. Jadi dengan turunnya viskositas tentunya ketebalan lapisan film yang tadinya dibutuhkan juga akan berkurang, sehingga gesekannya akan naik, kausanya juga naik, akibatnya partikel yang ada di dalam pelumas juga akan naik. Gitu ya. Sehingga impact yang pertama adalah akumulasi dari biodiesel akan menurunkan viskositas pelumas. Lanjut. Nah, efek yang kedua atau impact yang kedua adalah dengan meningkatnya FAME akan menurunkan ketahanan oksidasi dari si pelumas. Nah, ini penelitian menunjukkan bahwa yang ungu ya, ungu ini adalah mid tier, sedangkan yang biruan ini adalah yang top tier gitu. Jadi top tier lubrikan ini memiliki ketahanan oksidasi yang lebih tinggi terhadap FAME apabila dibandingkan dengan pelumas-pelumas yang mid tier gitu kan. Jadi memang biodiesel ini akan menurunkan ketahanan oksidasi, tetapi efeknya berbeda untuk pelumas yang top tier dengan pelumas yang mid atau low tier. Lanjut. Impact yang selanjutnya piston deposit ya. Langsung saja secara umum. Halo. Ya, saya lanjut ya. Impact yang selanjutnya yaitu meningkatkan copper and lead corrosion ya, terutama pada konvensional mid tier lubrikan ya. Jadi kita lihat bahwa untuk pelumas-pelumas yang top tier, korosi yang ditimbulkan relatif sedikit, sedangkan untuk pelumas yang mid tier cukup signifikan terjadinya laju korosi pada copper dan lead. Next. Nah, sebagai summary, penggunaan biodiesel adalah kewajiban dan hal yang akan terus berkembang ke depan. Ya, Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo sudah
mencanangkan beliau menginginkan B50 ya, harusnya di tahun 2020 kemarin, tetapi mungkin karena pandemi sehingga proyek itu mungkin diundur gitu ya. Kemudian penanganan biodiesel berbeda dengan solar murni sehingga membutuhkan treatment khusus dalam hal teknik pencampuran, transportasi, distribusi, storage, dan kontrol kualitas. Nah, yang ketiga hubungannya dengan pelumas. Secara umum biodiesel memiliki efek negatif terhadap pelumas, namun efek yang timbul relatif minimal pada penggunaan pelumas top tire. Nah, ini mungkin hubungannya tadi ya dengan segmentasi yang sudah disampaikan oleh Mas Tito ya, Mas Tito bahwa juga berkaitan dengan portofolio produk. Kalau kita bicara tentang B30, maka ya kita bisa secara bijak mungkin nanti mengarahkan produk-produk apa yang sekiranya lebih cocok terhadap penggunaan biodiesel terutama B30 itu. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Agus.